Halo semuanya, kembali lagi di channel Agung Logowo. Di video kali ini kita masuk di playlist baru, kita masuk di modul baru. Nah, jadi kita di sini akan membahas PDB atau GDP. Nah, jadi sekarang ini kan lagi ramai-ramainya nih tentang GDP. Nah, jadi sebelum kita bahas tentang itu, kita pelajari dulu apa sih itu PDB atau GDP. Nah, jadi kalau kita mendengar PDB gitu ya, apa sih itu PDB? Nah, jadi PDB adalah singkatan dari Produk Domestik Bruto, yang artinya adalah nilai pasar total dari semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam suatu negara pada periode waktu tertentu. Nah, jadi PDB adalah jumlah dari keseluruhan total barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dari waktu tertentu, artinya dari masa dan ada masanya. Nah, di sini ada barang dan jasa akhir. Nah, ini yang pertama. Jadi, barang dan jasa akhir ini dihitung untuk hanya menghitung produk jadi, bukan bahan mentah yang masih akan diproduksi. Nah, jadi barang yang dihitung ini adalah yang sudah jadi gitu, bukannya sedang dalam proses pembuatan. Contoh, misalkan mobil nih. Mobil itu kan barang yang udah jadi kan, itu kan mobil kan dari manufaktur. Nah, mobil ini sebelumnya apa? Mungkin bisa dari karetnya untuk bannya, untuk sopanya, udah gitu untuk besi itu bisa jadi besinya itu untuk materialnya gitu ya. Nah, dia itu masih dalam prosesnya, tapi itu nggak dihitung dalam masuk kategori GDP. Itu masih dihitung sebelum GDP. Jadi akhirnya setelah barang udah jadi, maka dia akan dihitung dari GDP. Nah, jadi berapa jumlah mobilnya, berapa harganya, berapa total keseluruhannya. Nah, yang kedua ada batas geografis domestik. Nah, jadi dia diproduksi oleh faktor produksi dalam wilayah satu negara baik milik warga negara maupun asing. Nah, jadi dia ini adalah domestik itulah seperti kayak pabrik lah gitu contohnya ya. Jadi pabriknya itu atau barang yang di faktor produksi gitu. Nah, jadi berapa jumlah pabrik kita, berapa jumlah manufaktur kita, baik itu di dalam negara kita maupun luar negara, bahkan yang memiliki warga negara kita ataupun warga negara asing. Nah, itu kan banyak tuh kan warga negara asing yang datang ke Indonesia untuk invest, untuk bangun pabrik itu banyak. Itu tetap dihitung oleh masuk ke GDP kita. Nah, yang ketiga batas waktu. Nah, dia dihitung dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun gitu. Jadi dalam semua itu dia ada batas waktunya dalam per tahun. Contoh, GDP Indonesia di tahun 2024 sekitar 3,5%. Ini contoh. GDP Indonesia di tahun 2025 naik menjadi 5,3%. Nah, berarti kan ada secara peningkatan. Nah, jadi intinya GDP adalah total dari keseluruhan barang maupun jasa yang diproduksi dalam suatu negara. Tapi dia ada batas waktunya. Nah, jadi ada 3 lensa nih. Nah, 3 lensa satu kesimpulan PDB. Nah, jadi laporan data pendapatan produk nasional atau NIPA memprediksikan komponen output ekonomi melalui 3 pendekatan yang berbeda. Nah, secara teoritis, artinya secara teori, 3 lensa ini akan menghasilkan angka PDB yang sama. Nah, jadi di sini ada ilustrasinya ya, teman-teman. Ada yang lensa biru saya buat, ada lensa hijau dan lensa emas. Nah, jadi tujuannya sama ya untuk masuk ke PDB. Nah, jadi di sini yang pertama di lensa biru kita bahas. Nah, lensa biru nih ibaratnya adalah pendekatan produksi. Nah, ibaratnya ini kayak barang lah gitu ya. Nah, dia mengukur total nilai tambah dari setiap sektor ekonomi. Nah, tujuannya untuk menghitung dari total nilai ekonominya ada berapa jumlahnya. Contoh di sini ada industri mobil, di sini ada motor, di sini ada alat pertanian, di sini ada alat elektronik, itu macam-macam ya. Nah, dia masuk ke PDB. Nah, yang kedua di sini ada lensa hijau. Di sini saya analogikan pendekatan pengeluaran expedition approach atau mengukur siapa saja yang membelanjakan uang untuk membeli barang akhir. Nah, di sini kan macam-macamnya nih untuk mengeluarkan pengeluaran. Bisa jadi untuk orang yang beli barang elektronik atau orang yang ingin membeli rumah, orang yang ingin membeli emas atau kendaraan gitu ya. Nah, itu dia diukur siapa saja yang membeli uang untuk membelikan barang secara akhir. Nah, yang ketiga nih ada lensa ekonomi. Nah, jadi lensa ekonomi adalah pendekatan pendapatan atau income approach. Nah, tujuannya untuk mengukur total kompensasi yang diterima oleh faktor produksi. Nah, jadi seperti dana keluar gitu ya. Jadi kompensasi yang diterima oleh faktor-faktor produksi. Nah, jadi lensa produksi itu apa aja gitu ya. Jadi ada lensa produksi itulah tujuan untuk menghindari jebakan perhitungan ganda. Nah, ini contohnya nih. Di sini ada perhitungan ganda. Ini kan barangnya itu banyak nih ya. Ini kutip multi-part counting. Nah, jadi jika kita sekadar menjumlahkan nilai jual gandum, nilai tepung dan nilai jual roti, kita akan menghitung gandum yang sama berkali-kali. Nah, itu kalau bisa kita menghitungnya secara jumlahnya gitu ya. Nah, sementara sini ada barang antara gitu, intermediate goods dan barang akhir, final goods. Nah,
Seperti itu juga dalam perekonomian banyak barang tidak langsung dikonsumsi, melainkan menjadi barang antara input untuk perusahaan lain. Nah, jadi solusi yang diberikan PDB adalah hanya menghitung nilai tambah atau value added. Nah, jadi fungsinya itu hanya sebagai nilai tambah. Nah, di sini ada anatomi nilai tambah atau value added. Nah, ini sebuah anatominya ya, ini sebuah saya analogikan. Nah, jadi di sini ada beberapa tahap. Nah, ini contoh. Di sini ada ilusi total penjualan 39.500. Ini sebagai analogi aja ya, 39.500. Nah, di sini ada anak-anak tangganya ya. Berarti kalau udah semakin tinggi berarti semakin naik gitu. Nah, di sini tahap pertama pertanian gandum. Nah, jadi nilai jualnya 9.000 ditambah nilai tambah 9.000. Nah, nilai jualnya ini adalah nilai yang dari dia, nilai pertama dari dia gitu. Nilai yang ditetapkan oleh si petani gandum tersebut. Nah, tahap kedua nih, ini masuk di pabrik terigu. Nah, ini berarti udah masuk di produksi gitu ya, pabrik terigu. Nah, ini kan masih pertanian tadi. Nilai jualnya 9.500 dengan nilai tambahnya ada 500 gitu. Nah, berarti kan dia menambahkan nilai 500 untuk sebagai keuntungan pabrik terigu. Naik tangga lagi nih di tahap 3 industri roti. Nah, ini berarti sudah masuk di roti ya, karena kan roti itu kan dari terigu atau bisa juga dari gandum gitu ya. Nah, nilai jualnya ini sebesar 10.000, berarti naik lagi 500. Nilai tambahnya adalah 500. Karena 9.500 ditambah 500 berarti 10.000. Nah, di sini ada tahap 4 penjualan eceran. Nah, jadi nilai jualnya sebesar 11.000. Nilai tambahnya ada 1.000 gitu ya. Penjualan eceran ini berarti udah masuk di penjualan untuk konsumen gitu. Berarti harganya 11.000. Nah, jadi yang dari awal harganya 9.000 naik menjadi 11.000, tapi tidak naik begitu saja, melalui beberapa proses dari pertanian gandum, masuk ke pabrik terigu, masuk industri roti, baru masuk ke penjualan eceran. Nah, jadi PDB atau via sektor pertanian plus, jadi sini PDB itu sama dengan VA sektor pertanian, berarti ini dari penanaman. Nah, sektor industri berarti ini dari pabrik atau manufaktur gitu ya. Baru masuk di VA sektor jasa, artinya orang yang menjual barang tersebut. Nah, jadi total nilai tambahnya ada 11.000, mencerminkan nilai sejati produksi akhir jauh lebih realistis dibandingkan industri perhitungan ganda atau 39.500. Nah, jadi gitu ya. Nah, di sini ada lensa pengeluaran. Jadi siapa yang membelanjakan uang? Nah, di sini kita masuk udah seperti di rumusnya ya. Cuma di sini Bapak Ibu nggak usah pusing-pusing dulu, teman-teman nggak usah pusing dulu. Kita belajar pelan-pelan. Karena memang channel ini peruntukan untuk semua kalangan, bukan cuma untuk orang ekonomi saja gitu. Nah, di sini ada C, ada konsumsi. Nah, jadi konsumsi ini adalah barang gitu ya. Ini contohnya seperti C-nya ini sebagai barang di supermarket gitu ya. Nah, adalah barang tahan lama yang isinya adalah mobil atau peralatan. Nah, mobil itu kan bisa dipakai jangka panjang gitu ya. Nah, ada barang tidak tahan lama, contoh seperti makanan dan pakaian. Nah, kalau pakaian itu kan ada batasnya gitu ya. Umpamanya pakaian itu 1 tahun gitu ya. Ada jasa, bisa layanan medis, pendidikan, dan gitu untuk bisnis, itu macam-macam ya. Berarti jasa ini ke agensi. Nah, ini C, konsumsi. Baru masuk nih di I, investasi bruto. Nah, jadi investasi bruto ini ibaratkan adalah factory atau manufakturnya. Nah, dia investasi bukan perumahan gitu. Nah, dia investasi itu bukan perumahan, bukan rumah, bukan emas, nggak gitu. Dia investasi adalah pabrik gitu ya. Contoh Indonesia nih invest nih di pabrik, mau bangun pabrik di Cikarang gitu ya. Itu kan Indonesia masuk invest nih bangun pabrik kan. Nah, itu masuk dari investnya Indonesia. Nah, ada mesin Indonesia mau Indonesia di 10 tahun akan mendatang mau membangun mobil listrik gitu. Nah, sekarang itu udah cicil nih mesin-mesinnya yang dibutuhkan. Nah, itu masuk di investasi bruto. Nah, di sini baru masuk di G. G ini adalah belanja pemerintah atau infrastruktur jalan raya, infrastrukturnya lah. Nah, kalau di belanja pemerintah tuh kan ada infrastruktur tuh. Nah, infrastruktur itu seperti apa? Contohnya jalan raya, sekolah untuk pendidikan, jembatan untuk masyarakat gitu, untuk rumah sakit itu macam gitu ya. Nah, bisa juga untuk gaji pegawai negeri, contohnya seperti anggota militer, untuk tentara militer, untuk polisi departemen kepolisian, untuk dewan rakyat contoh DPR, DPD, MPR dan lain sebagainya. Nah, berarti belanja pemerintah. Artinya pemerintah yang harus mengeluarkan biaya untuk kebutuhan pemerintah. Nah, baru masuk nih dari M gitu ya. Jadi ekspor neto. Nah, jadi ekspor neto adalah ekspor penjualan domestik ke asing. Artinya kita menjualkan barang produk kita ke luar negeri. Nah, kedua dikurangi impor pembelian asing oleh domestik. Nah, kita kan nggak cuman ekspor aja nih, kita kan harus masuk juga impor nih kan.
Kan suatu negara yang baik adalah melalui ekspor dan impor yang sehat gitu. Nah, nggak semua negara tuh bisa memproduksi secara sama, artinya kita memenuhi kebutuhan. Nah, jadi gitu ya. Nah, jadi C-nya ini adalah di masyarakat, G-nya I-nya di negara ya, investasi negara, G-nya ini untuk belanja pemerintah dan XM-nya ini untuk perdagangan. Jadi PDB sama dengan C tambah I tambah G tambah X kurang M. Nah, oke, nah jadi lensa pendapatan kemana uangnya itu mengalir. Nah, kan uangnya udah banyak nih kita dapat nih, baik dari semua macam-macam gitu ya. Jadi bagaimana uangnya itu mengalir. Nah, di sini ada pendapatan tenaga kerja atau labor income. Nah, jadi pendapatan kerja ini dari upah, gaji, dan dana pensiun. Nah, yang kedua ada pendapatan modal dan properti atau capital dan property income. Nah, jadi dia diambil dari laba korporasi, pendapatan bisnis perseroan, itu perusahaan gitu ya. Yang kedua pendapatan perseroan usaha non perseroan, itu kan ada kayak UMKM contohnya. Ada pendapatan sewa tanah, gedung, properti seperti pajak untuk tanah gitu. Ada bunga neto dibayarkan oleh bisnis gitu. Nah, yang ketiga penyesuaian pemerintah atau government adjustments adalah pajak tak langsung minus subsidi. Artinya pajak penjualan tanpa imbalan jasa. Yang kedua pembayaran transfer atau bantuan transfer ke pihak lain. Ketiga surplus perusahaan pemerintah ke BUMN. Artinya perusahaan dinaungi oleh BUMN maupun perusahaan anak dari BUMN. Nah, dari PDB dari lensa ini adalah total kompensasi yang diterima oleh faktor-faktor produksi atau warga negara yang menciptakan output tersebut. Nah, jadi uang ini yang akan mengalir ke mereka yang menciptakan faktor-faktor produksi. Nah, jadi metrik diagnostiknya adalah pendekatan PDB, ada produksi, pengeluaran, dan pendapatan. Nah, jadi di sini ada fokus utama ya, perspektif. Nah, yang kedua formula utama atau matematika, yang ketiga komponen kunci. Nah, kalau di fokus utama perspektif untuk produksi adalah menciptakan nilai fisik, artinya menciptakan nilai secara barang, yang secara terlihat gitu. Dan ada pengeluaran permintaan pasar. Jadi pasar itu mau apa itu dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, pendapatannya distribusi kekayaan, bisa dari pajak. Terus ada formula utama matematikanya. Jadi sini ada logo nilai tambah sektor pertanian, industri, dan jasa. Nah, pengeluarannya ditotalkan dari C tambah I tambah G dan X dikurang M. C-nya itu konsumsi gitu ya. Nah, I-nya itu tadi untuk manufaktur, G-nya itu untuk pajak, dan X-nya itu ekspor, M-nya itu untuk impor. Nah, pendapatannya dari upah gitu ya. Upah baik itu upah, sewa, bunga, laba, dan pajak subsidi. Nah, jadi komponen kuncinya kalau produksi itu dari barang antara versus barang akhir. Jadi barang antara yang udah di awal dan barang yang di akhir. Nah, pengeluarannya untuk konsumen, swasta, pemerintah, dan asing. Karena kan kalau ekspor itu kan kita untuk mengirim barang gitu. Maksudnya kalau impor itu kan dari asing gitu. Nah, pendapatannya bisa dari pekerja, pemilik modal, bahkan dari properti. Kalau pekerja ini sebagai pekerjanya ya, pemilik modal itu sebagai investor, properti itu sebagai tanah dan bangunannya. Di sini kita mengikuti aliran uang dari makro ke mikro. Nah, di sini agak pusing nih memang ya. Jadi sini makro PDB. Nah, dia kan mengeluarkan untuk penyusutan yang berisi pajak. Dari pajak ditransfer baru menghasilkan mikro atau tabungan. Nah, ini alirannya seperti ini ya. Dia ibaratkan air gitu ya. Dia mengalir melalui dari beberapa proses. Nah, jadi angka PDB yang sangat besar tidak langsung masuk ke kantong masyarakat. Dia nggak langsung masuk gitu ya. Nah, tapi dalam dunia nyata, dalam realnya, nilai produksi suatu negara atau PDB akan mengalami serangkaian penyesuaian. Bisa jadi bocor dan masuk berupa penyusutan pajak dan transfer. Nah, itu di kasusnya itu dari data Biro Analisis Ekonomi AS 2017 kita akan menelusuri bagaimana PDB gross nilai $19.390 disaring lapis demi lapis hingga bermuara pada tabungan individu atau personal saving. Nah, di sini ada fase mikro untuk menghitung pendapatan nasional bersih. Nah, di sini ada IN ya, ini Indonesia nih kita buat $934,7 gitu ya, pendapatan faktor dari luar negeri. Nah, kalau di situ dimaksud di PDB produk domestik gitu. Nah, kalau yang di sini di PDB produk domestik bruto 19, sama di PDB juga 19. Nah, jadi sini outputnya adalah jadi ini input ya, outputnya itu 707,9 pembayaran faktor ke luar negeri. Nah, kalau di inputnya di pembeda statistik ini pin produk itu ada 16,572 B, itu udah miliar gitu ya. And ini pendapatan nasional
ada B juga gitu. Penyusutan depresi adalah kebocoran terbesar dari mikro. Nah, cuman kita nggak terlalu bahas ini karena ini kan agak rumit gitu ya. Karena kan channel memang dibahas untuk seorang pemula. Nah, di sini ada fase mikronya. Nanti teman-teman bisa baca-baca sendiri ya. Saya nggak jelaskan lagi karena ini kan udah eh, untuk orang ekonom gitu ya. Nah, jadi hakikat indikator makroekonomi adalah produk domestik bruto bukannya sekedar metrik statistik, melainkan representasi dari aliran kehidupan suatu negara. Nah, jadi PDB itu bukan cuma soal angka-angkanya berapa, siapa yang paling kuat, paling enggak. Nah, jadi bukannya sekedar metrik aja, tapi mereka representasi atau sebagai gambaran dari aliran kehidupan suatu negara. Nah, jadi ada 3 pendapatannya, itu ada berasal dari produksi, pengeluaran, yang pendapatan, membuktikan bahwa setiap nilai yang diciptakan selalu memiliki pihak membeli, pada akhirnya menghasilkan kompensasi baik bagi pekerja dan baik pemilik modal atau investornya. Nah, jadi dengan memahami perjalanan uang dari skala PDB nasional hingga tabungan rumah tangga, jadi kesimpulannya kita dapat mengidentifikasi titik-titik kritis perpajakan, beban konsumsi, dan daya tahan ekonomi masyarakat yang sesungguhnya. Oke teman-teman, sekian video kali ini ya. Kita sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe teman-teman dan like kalau teman-teman suka video ini, dan share kalau video ini teman-teman merasa bermanfaat. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.